Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati غوثية الزمان وعنه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى وأوصل إلى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى وشيخ أبي الحسن السذيلي وشيخ Abu Mansur al-Maturidi wa Syekh Imam al-Asy'ari wa Syekh Imam Junaidi al-Baghdadi wa Imam Syekh al-Imam al-Ghazali. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma naqulu Syekhuna Mbah Ma'ruf Kedunglu, Mbah Abdul Majid Kedunglu, Bayi Abdul Majid Kedunglu, Romayi Abdul Latif Majid Kedunglu, wa Syekh Kiai Haji Muhammad Syekh al-Mabruri, wa Imam wa Syekh Yai Tamanuri Panjen, wa Syekh Habib Abdul Al-Faqih, wa Syekh Yahmud Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Susun ila sahibul kitab hadis ana Syekh Muhammad al-Bashri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane hadis kang diawali huruf qaf. Hadis kang nomor 285. Kanjeng Nabi dawuh, qussu adh-dhafirakum wa dafinu kilamatikum wa naku barajimakum wa nadhifu lisatikum minat ta'ami wastaku wa la tadkhulu alayya bukhran. Rawahu Al-Hakim an Abdillah bin Basri. Artine Kanjeng Nabi dawuh, sira kabeh padha ngetokno kuku ireng ira kabeh lan sira kabeh padha mendemo ing ketokan kuku ira kabeh lan sira kabeh padha bersihana gusi ira kabeh sangka panganan lan padha siwakan lan sira kabeh aja pisan-pisan padha mlebu ing ingsun hale sira isih kuning untune lan owah ababe. Ini babakan masalah, kalau di kitab-kitab fikih namanya bab thaharah ya. Jadi memang ya termasuk bagian dari kesunahan niku motong kuku ojo dawa-dawa iku sunah. Nah, dalam hal ini juga diberikan sebuah tata cara, termasuk setelah dipotong lek ngguak dipendem pisahe ya, lebih bagus. Terus anjuran malih untuk kita dalam artian gosok gigi ya, membersihkan gigi. Di dalam kitab-kitab fikih siwak itu atau gosok gigi, saya mengatakan gosok gigi. Karena di situ siwakan itu menggunakan kayu arok, kayu siwak itu namanya kayu arok. Dan bahasanya kalau di takrib itu kayu arok au nahwihi lan sepadane kayu arok. Dan dalam artian secara fungsinya sama. Makanya kita kalau pakai sikat itu sudah cukup ya, sudah cukup menggantikan ya. Karena bahasa di takrib itu bil aroka
wa nahwihi, dengan kayu arak, ya kayu arak itu kayu siwak itu, atau dengan sepadannya. Nah, kalau seandainya ada kayu yang sepadan bisa secara teksturnya sama dipakai ya tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini kita kan cari itu kan sulit kalau di Indonesia, apalagi di luar-luar daerah. Makanya salah satunya cara ya kita membuat sebuah alat yang bisa membuat kayak serat-serat gitu, ya namanya sikat. Itu sudah cukup. Itu termasuk dalam kategori nahwi. Itu masalah gosok gigi. Terus kemudian disampaikan di sini, memang kita jangan sampai kita mendekati Allah dalam konteks kita beribadah, apalagi dalam ibadah atau pergi ke masjid. Memang hal-hal yang disunahkan yang seperti ini, gosok gigi atau kuku dina Jumat itu bagian dari kesunahan. Nah, yang paling terpenting gini, di dalam urusan gosok gigi ya, siwakan, saya akan bahas secara fikihnya ya. Di dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib itu ada fi salasati mawadi'an, ada 3 tempat yang istahaban, yang sangat disunahkan. 1, ketika mulut kita terasa ada perubahan, ya, taghayyurun fil fami, atau ada perubahan rasa di dalam mulut, itu sunnah. Rasa kecut, bahkan disini jelaskan karena disampaikan karena kakek meneng ini kan kecut ya, itu sunnah. Atau apa, terkena apa habis makan apa, itu juga sunnah. Pokoknya terjadinya perubahan rasa dalam mulut kita itu sunnah. Terus kemudian setelah apa, bangun tidur itu sunnah. Sebelum sholat itu juga sunnah. Nah, makanya saya sampaikan itu kesunahan. Makanya tangi turu gosok gigi itu bukan sekedar teori-teori kesehatan saja, sebenarnya kita harus paham. Terus yang paling terpenting ketika saya baca itu takrib ya di Fathul Qorib, Syekh Imam An-Nawawi yang dalam artian mensyarahi kitab Fathul Qorib itu menyampaikan, dari kesemuanya itu, walaupun secara hakikatnya memang siwak itu sunnah, tapi kalau harus dibarengi dengan niat ibadah kesunahan. Kalau nggak dibarengi itu tetap secara teori memang tidak ada. Makanya saya sampaikan, inna amalu bin niat itu adalah kunci dari segala-galanya. Makanya kita itu enak ya, pokoknya sikatan niatnya bismillah, niat kesunahan. Jadi 3 tempat itu yang paling sangat disunahkan. Tapi kalau seandainya tidak di tempat itu bagaimana? Masih tempat waktu yang tadi saya sampaikan. Bagaimana buat tetap sunnah? Ya tetap sunnah, karena disampaikan di bait yang awal itu bahasanya gini. Siwakan itu fi kulli halin ya. Di dalam segala keadaan boleh. Masuk gak kate tangi turu, apa gak kate sembahyang misalnya, apa masalah tak disikane kepin sikatan, niate kesunahan, kalau gak penak sikatan itu sudah termasuk ada nilai kesunahan. Tapi catatan saya sampaikan, semuanya kalau tidak diniatkan ibadah tidak menjadi nilai ibadah. Kulu amrin, semua urusan itu kalau tidak diniati ibadah maka ya tidak jadi nilai ibadah. Itu konteks akidah kita ya, termasuk akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak diniati ini tulus lillahi ta'ala ibadah pada Allah itu nggak bisa. Terus perlu saya sampaikan ini bahasan niat ya. Niat itu nggak bisa diemper-emperkan. Maksudnya gini, niat itu harus murni lillahi ta'ala ya di awal. Jangan sampai gini, misalnya kita apa ya, melakukan sebuah kegiatan lah, planning kita kegiatan itu, tapi engko ending ini ya hitung-hitung ibadah lah. Ibadah jangan kayak hitung-hitung, maksud saya paham ya, utamakan ibadah. Perkara program itu biarkan itu berjalan bonus kita ya. Ini yang salah nantinya ya. Nanti suatu saat nanti kita akan dihisab nanti, kamu nggak niat ibadah, kamu itu niatnya adalah melakukan program kamu, tapi ibadah kamu katut-katutkan ya. Gusti Allah mek dikatut-katut, ini yang paling bahaya saya sampaikan. Makanya dalam hal ini niat itu diutamakan. Makanya kalau orang yang murni tulusitas itu nggak punya keinginan selain apapun ya, itu murni karena Allah Ta'ala. Mengenai hasilnya itu terserah Gusti Allah. Makanya saya sampaikan, kita sebagai orang yang saya bisa katakan rata-rata orang berpendidikan yang suka memanage sesuatu, yang berkeinginan sesuatu, saya minta jangan bertujuan pada program yang Anda tujukan selain untuk program menuju pada Allah. Wes itu kuncinya, untuk menata niat. Biar apa? Ya biar apa? Kemurnian, ketulusan. Makanya ikhlas itu artinya adalah murni. Jadi tidak ada emperan apapun. Perkara yang lain, perkara-perkara dalam artian yang lain itu bonus lah buat kita. Kalau orang-orang yang memang
betul menjaga ketulusan hati itu, menjaga hati itu seperti itu. Jadi kaitan pertama itu apa namanya? Yus ibadah murni ya, ibadah murni. Perkara yang lain itu sudah bonus ya. Tapi kalau kita rata-rata kan gitu ya, rata-rata memang wong saiki itu punya program, kemudian yes, kan hitung-hitung ibadah dihitung-hitungi salah. Ibadah kok dikatutkan program. Berarti program itu bonus. Bu ada tidak hasil nggak masalah. Yang penting kita sudah menjalankan ibadah. Itu yang paling terpenting ya. Nah itu penting untuk penataan niat yang murni, yang tulus secara pembahasan lebih luas seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi termasuk bagian kesunah-kesunahan kembali ke pembahasan motong kuku itu bagi saya, gosok gigi dan sebagainya. Apalagi ketika kita mau menghadap Allah sampai Gusti Allah ngecamnya seperti itu ya. Ojo pisan-pisan dalam kategori bahasanya nggak bersih lah ya, nggak bersih. Walaupun secara hukum itu nilai sunnah, tapi termasuk bagian kemurnian kita untuk menghadap pada Allah. Nilai iso bahkan gini ya, asyiwakun itu min sunanil wudu'i, termasuk bagian dari kesunahan wudhu. Ini ben wudhu sama sikatan itu bagus. Ben wudhu siapa? Misal kita wudhunya karena ben wudhunya ben pas waktu mau sholat 5 waktu lah misalnya. Jadi gosok gigi ya pakai 5 kali sekali bisa, 5 kali sehari juga bisa. Mengenai dokter kan bangun tidur, ya udah bangun tidur, setelah makan dan lain sebagainya pakai 3 kali dalam sehari lah, nggak boleh banyak. Memang kalau kita pakai odol ya tidak terlalu baik. Memang saya sempat pernah baca itu odol itu kalau sering dipakai nggak ada tipis untuk. Dah termasuk odol itu kan bukan bagian wajib kita untuk gosok gigi, yang penting gosok gigi. Ya, masuk 5 waktu misalnya yang pakai odol berapa kali 2 kali, yang nggak pakai 3 kalinya gitu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sebelum mandi pakai odol, kalau nggak mandi ya setiap mau wudhu kumur-kumur sikati dulu, mau kumur-kumur baru wudhu sunnah itu. Posisinya di mana ya sebelum wudhu. Nah, jangan yang paling bagus itu qoblal wudhu. Ini barang kumur kan sebelum wudhu. Iya, sampai kumur setelah wudhu ya. Nilainya jadi beda, nilai hukum fikihnya nanti tatanannya beda. Ya sebelum wudhu. Sangat dipahami ya. Ini sekedar iya ini ilmunya ya, ilmu teori fikihnya gitu. Hadis yang berikutnya hadis nomor 286. Al-qalbu malikun walahu junudun fa idza salahal maliku salahat junuduhu wa idza fasadal maliku fasadat junuduhu. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh, ati iku minangka ratu. Hati itu ibarat sebuah malik atau raja. Lan ati mau duwe pirang-pirang bolo atau pirang-pirang junudun. Itu adalah jamak yang memiliki arti beberapa tentara, mempunyai beberapa pasukan. Mongko yen ratu mau bagus, mongko kabeh balane mau melebu atau menjadi bagus. Lan yen ratu mau rusak, kabeh lan bala tentarane ya rusak kabeh. Yang ratu memang rusak, moro kabeh bala tentarane rusak. Ini sama ketika hadisnya senada dalam artian secara makna dengan apa itu, yang artinya apa, di dalam tubuh kita fil jasati ada segumpal darah, yang jika darah itu yaitu hati ya, jika darah itu baik maka baiklah semuanya, jika hati itu jelek maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Fahuwal qalbu, yaitu adalah hati, sama senada dengan itu. Berarti kesimpulannya ini, joko hati sing apik iku penting ya, hati yang baik itu penting. Walaupun toh hati yang baik itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yomben memang kita sebagai orang yang beriman malah justru yang kita takuti nanti pengadilan di akhirat nanti ya, pengadilan di akhirat nanti. Lek mulai itu sudah mulai luntur dalam diri kita. Ini loh, kita itu kayak gini ya. Kita sakjane wis muslim ket kecilnya. Cuma gini. Iman kita itu saja wis duwe keyakinan ben iku nang akhirat iku ben diadili, ben Gusti Allah dihisab dan lain sebagainya. Tapi perasaan itu, rasa itu sudah mulai menipis sehingga dalam kehidupan kita nggak terasa. Tapi ada. Jadi kita nggak rasa. Ya ada, tapi kurang tajam, paham ya? Sehingga perlu kita tajamkan. Ya, perlu kita tajamkan.
termasuk dengan banyaknya kita belajar ngaji, majelis taklim, banyak zikir dan lain sebagainya, itu banyak bisa menumbuhkan kuatnya perasaan iman itu. Sehingga perasaan iman kita kuat, kita itu kate pola-pola ora patek wani, karena kita yakin betul nanti badi nang akhirat itu nyata betul. Ya betul ya. Lah kita harus akidah kita kuat tuh ya. Dunia ini adalah kehidupan fana. Dan bahkan di Al-Quran sampaikan kita ini nang dunia ini hanya bersendau guru dan lain sebagainya. Nyatanya kehidupan nanti di akhirat. Bahkan digambarkan dalam tafsir-tafsir ketika menafsiri hadis-hadis tersebut dan ayat tersebut, para menyampaikan saya bahasanya ini. Nanti kita itu bangun setelah mati, kita terasa kayak ngipi, ya saya ulang lagi. Ini sering saya sampaikan, terasa kayak ngipi. Loh aku biyen kok dadi ngene, duwe ngene, duwe bojo iki dan lagi. Saiki opo ya? Mek tuh setengah kita kayak tangi turu. Kehidupan dunia ini kayak setengah tangi turu. Tapi menentukan nanti di akhirat posisi kita. Makanya saya sampaikan, ya ini guyonan ya ngono terasa kayak aneh-aneh gitu. Makanya saya sampaikan, kita kuatkan keyakinan bahwa nanti hakiki hidup kita di akhirat. Wis, itu yang perlu kita tanamkan. Makanya saya sampaikan seperti itu. Kenapa hati kita harus punya hati yang baik, dijaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Punya perasaan dendam, iri, dengki dan lain sebagainya kita hilangkan. Pokoknya kita hilangkan. Penyakit-penyakit hati-hati termasuk tamak dan lain sebagainya ya, kita hilangkan ya. Kita lurus, belajar fokus di nangarsane Gusti Allah, itu paling penting tenan ya. Kita belajar syukur, tawakal, sebarang kita harus pelajari betul. Karena ya itu ya, hati yang baik itu akan menentukan segala-galanya. Walaupun toh ya, misal gini. Kita kan nggak tahu hatinya orang, jadi itu salah satu banyak dipakai orang. Jadi hati kita nggak tahu hatinya orang. Maka dari situ, tapi yakinlah ya, ketidakbaikan hati kamu itu akan menjadi sebuah dalam artian bumerang dalam kehidupan dunia ini berapa persen ya? 25%, dan nanti 70% akan menjadi sebuah dalam artian azab di akhirat. Makanya walaupun toh hati kita tidak baik, misalnya kita nggak punya hati yang nggak baik lah ya, punya hati yang nggak baik, tapi etok-etok baik, itu malah bahaya ya, malah bahaya. Tapi jangan khawatir, dia itu punya keyakinan orang-orang yang seperti itu ya, yang orang bisa keyakinan dalam artian sudah punya niat tidak lurus, tidak murni pada Allah dan tidak baik, hanya tapi berpura-pura bertampil dengan baik, itu malah justru dalam artian konteksnya ini bahayanya di mana? Bahayanya nanti di akhiratnya, bahayanya di akhirat. Bahkan yang dunia ini suatu saat 25% akan ditunjukkan oleh Allah. Maka saya sampaikan hati yang baik, yang murni, yang tulus kita cobalah ya. Semuanya kita niatkan betul-betul memberikan Allah ibadah. Itu kita planningkan ibadah. Jadi pikirannya gini ya. Pikiran hati yang menata niat yang baik. Itu setiap apa yang kita lakukan, kira-kira ini nilainya nilai ibadah berapa? Enggak ada nilai ibadah enggak jadi. Pokoknya sesuatu apapun yang ingin kita lakukan itu harus murni ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai ibadahnya jangan. Seperti ngono tok, sepedomanya orang yang betul-betul ingin betul-betul mendapatkan ridho Gusti Allah itu mesti seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan hati yang baik itu menentukan semuanya baik. Hati yang jelek akan menentukan semuanya bersifat jelek. Bisa diterima nggih? Terus selanjutnya nomor 287. Qalbu syakirun wal lisanun zakirun wa zaujatu sholihah. Jadi hati yang bersyukur, lesan yang zikir, dan istri yang sholihah tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairu maktanazan nas, rawahu al-Baihaqi an Abi Muhammad. Jadi pertama adalah hati yang syukur, hati sing gelem syukur, lan lesan sing gelem zikir, terus kemudian lan bojo kang sholihah. Semuanya itu bisa jadikan penolong kita dalam urusan dunia kita dan juga urusan agama kita menjadi lebih baik.
Nah, ini 3 pendukung. Makanya ini kudu diduweni ya, kudu diduweni. Sing pertama kudu duwe ati sing syukur. Wis belajar matur suwun nang ngarsane Gusti Allah. Mulai dari seluruh elemen yang ada dalam hidup kita, termasuk tubuh kita, disyukuri bareng-bareng. Kalau kita punya hati yang selalu syukur, matur suwun nang ngarsane Gusti Allah terus. Saya kemarin sudah sampaikan ya. Berarti syukur dan qanaah itu beda, saya sampaikan. Lek qanaah itu kan rimo ing pandum. Lek syukur matur nuwun tur ada aplikasinya, ada pengeterapannya, ada penggunaannya dari hal yang kita syukuri. Paham ya? Misal kita diberi uang. Salah satu bentuk syukur kita betul-betul kita secara lesan mengucapkan alhamdulillah matur suwun Gusti, dan kita gunakan harta itu dengan hal-hal yang baik. Terutama dalam urusan ibadah itu syukur jenis. Itu jenis syukur. Nah, kalau syukur badan. Nah, syukur badan yang ini kita diberi sehat. Ya, dibuat ibadah. Jika nyambut gawe kenging bojo lillahi taala ibadah, tiga sholat ibadah, tiga ngaji ibadah, itu merupakan bentuk syukur badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari dalamannya sampai luarnya, ini sudah bentuk syukur kita. Nah, makanya tiga api-api ini bentuk syukur, tidak hanya sekedar alhamdulillah, tapi syukur itu bertasarruf. Seperti yang saya contohkan kemarin, wong matur suwun itu ya kayak ibaratnya orang saya kasih baju tiga iklambi wong mek matur sundok gak digawe, moro ruh klambine gak digawe, yang gelani sing wae. Gitu loh ya. Tapi lek dipakai, wah diwae klambi kok dipakai kayak ngaji dan lain sebagainya, sing gawe mesti seneng. Nah, begitu juga tasyukur. Beda dengan qanaah rimo ing bantu. Jadi bedanya. Terus kemudian apa? Selanjutnya adalah lesan yang suka zikir. Nah, ini kudu sering-sering zikir. Macam-macam zikir itu banyak. Baik tasbih, istighfar, tahlil. Tahlil ai bermakna secara makna la ilaha illallah ya. Hailala yuhailalu tahlilan itu hailala itu artinya adalah membaca la ilaha illallah itu ya. Tahlil ya, walaupun tahlil yang kita lakukan tahlilan yang sering dilakukan dalam budaya kita, kultur kita, Nahdlatul Ulama itu ya zikir, bacaannya memang zikir. Qiraatul Quran, membaca sholawat, semuanya itu termasuk bagian dari zikir. Makanya kalau lesan kita sering buat seperti itu. Misal kami wis duwe ati sing syukur, ya. Bersyukur tenang atas semua pemberian Gusti Allah. Terus kemudian punya dan dia rajin zikir. Baca sholawat dan lain sebagainya. Itu bagian dari zikir. Terus kemudian yang ketiga adalah duweni istri yang solihah. Insya Allah itu mesti agamanya baik, urusan dunianya juga baik. Makanya urusan yang terakhir istri solihah ya. Si solihah itu ya yang dalam artian mendampingi kita dalam urusan kebaikan dan mengingatkan kita ketika tidak baik. Gitu dok. Ya ini si solihah ya. Solihah simpelnya ngono lah ya. Selalu mendampingi kita dalam urusan kebaikan baik. Mendampingi itu baik secara dukungan moral dan lain sebagainya, nggak selalu dampingi secara fisik, mendukung. Terus kemudian juga dalam artian bisa menjadi tempat keluh kesah kita, mendinginkan, tidak menambah sebuah kesumpahan dari saya. Itu istri yang soleh ya, istri yang soleh. Kalau kita nggak bagus, kita nggak sesuai dengan aturan, diingatkan. Itu istri yang soleh yang selalu mendampingi kita ya. Istri yang soleh secara singkat simpelnya. Kalau didetailkan ya banyak ya solehah itu yang bisa menjaga kehormatan kita, yang bisa menjaga harta kita dan lain sebagainya, itu istri yang solihah. Saya kira itu ya. Jadi kita punya tiga-tiganya, insya Allah urusan dunia ini enak. Ya, urusan dunia ini enak. Bacanya ya sing wis nikah insya Allah sudah punya istri solihah. Saya yakin sudah punya istri solihah. Mek karek sing loro iku sing anggere ya. Ati sing syukur, ambek sing sergep wirid zikir iki. Ya, sing sergep zikir ya. Insyaallah ya, sergep zikir engko ditoto dhewe. Urusan dunia iki ditoto Gusti Allah. Nomor 288.
Iki hadis qudsi ya, qallallahu ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhallamu. Rawahu Muslim an Abi Dzar. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh ing hadis qudsi, Gusti Allah taala wis dawuh marang kawulane mengkene, ya ibadi sak temene zat ingsun dhewe tak haramake gawe kaniya. Jadi gawe kaniaya ing antarane sira kabeh iku uga tak haramake. Mongko mula sira kabeh aja pisan-pisan padha gawe kaniayaan ya. Jadi iki singkase Gusti Allah itu mengharamkan perbuatan zalim. Zalim itu ya memang dari kata-kata zalama yuzallimu zulman. Ini zalim itu artinya perbuatan jahat, tidak adil, menyakiti orang dan lain sebagainya, namanya zalim. Nah, ini dilarang ya, dilarang. Memang Gusti Allah diri menyampaikan, saya pun dalam hal ini membatasi saya. Kan Gusti Allah haram, masuk Gusti Allah dihukum haram itu saya ndak lah. Dalam artian Gusti Allah memberikan batasan. Dalam artian saya sendiri tidak akan pernah membuat zalim pada hamba saya. Makanya hamba saya larang untuk berbuat zalim antar sesama. Ya Gusti Allah jelas tidak mungkin zalim ya. Makanya dari hal ini kita jangan sampai kita punya sifat suudzon nang ngarsane Gusti Allah tentang kejadian ini. Jangan sampai ngeluh, "Duh Gusti nya dadakan kula napa sih kok ngene jan susah-susah men ngene." Itu berarti kamu punya hukum suudzon nang Gusti Allah. Berarti kamu dalam artian ngarani Gusti Allah zalim. Tidak mungkin Gusti Allah zalim. Sekali saya sampaikan, semua yang ditakdirkan oleh Allah pada kita itu kabeh itu penuh dengan kebaikan buat umat, buat hamba-hambanya. Benar ceritane sesuatu hal, makanya saya sampaikan, kebaikan Allah itu kadang-kadang memang terasa pahit, tapi itu hal yang baik. Ya ibaratnya kayak dokter memberikan obat yang pahit, itu jelas untuk kebaikan. Seorang tabib memberikan obat yang baik itu jelas kebaikan. Begitu juga seorang orang tua yang memarahi anaknya ketika dia mencuri sesuatu. Sebenarnya orang tuanya bukan berarti tidak sayang, justru itu bentuk kasih sayang orang tua. Lah Allah itu jauh lebih sayang daripada hal-hal itu ya. Jadi saya sampaikan, Gusti Allah jauh lebih sayang dari hal-hal itu. Allah itu Maha Rahman Rahim. Itu harus kita yakini betul. Pun dari selanjut malih hadis kang nomor 289. Qala Allah Ta'ala iftaradtu ala ummatika khamsan shalawatin wahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna li waqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafid alaihinna fala ahdalahu indi. Rawahu Ibnu Majah an Abi Qatadah. Aktasipun Kanjeng Nabi dawuh, hadis qudsi juga ini, Gusti Allah taala wis dawuh marang Kanjeng Nabi Muhammad mengene, ingsun aku Gusti Allah wis martoake atau mewajibkan ing ngatasi umatmu, ya umatnya Muhammad, ing 5 salat, yaitu salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lan saya ingsun Gusti Allah janji ana ing ngarsane ingsun dewi. Sak temene wong wis gelem ngreksa 5 salatan mau maring wektune, mongko ingsun janji nglebokake swarga ing wong Jadi janjine Gusti Allah, orang yang bisa menjaga 5 waktu salat dilebokne swarga. Lan wong sing ora gelem ngreksa 5 waktu salatan mau, maka ingsun ora duwe janji apa-apa maring wong mau ana ing swarga ingsun. Iki menarik ya. Jadi ngene. Sebenarnya kita ngeklaim wong enggak sembahyang mlebu neraka itu enggak boleh. Gusti Allah ora janji apa-apa ya. Iki sing kutipan terakhir saya ambil. Ora tau sembahyang mlebu neraka kon. Itu ndak boleh sebenarnya. Gusti Allah ora janji apa-apa loh ya. Dari hadis iki ya. Kutipan hadis ini mengatakan seperti itu. Tapi kita nggak boleh satu dalil. Ini segera saya menyampaikan untuk khusus dalil ini. Ini memberikan semangat buat kita lah ya. Gusti Allah itu sayangnya luar biasa. Tapi Gusti Allah ketika orang yang rajin sholat, janji ini dilebokne swarga.
Lek gak gelem salat, Gusti Allah ra janji apa-apa. Ya terserah Gusti Allah. Wallahu alam lah itu ya. Wallahu alam. Engko morso, belum sembahyang kok nusur kok ya sak kersane Gusti Allah jadi seneng. Aku seneng kok wong ya karo ya. Itu yang menarik ya. Makanya saya sampaikan jadilah orang yang dicintai oleh Allah ya. Caranya cinta Gusti Allah ya, adik kudu cinta si Gusti Allah. Kita ridho pada Allah, maka Allah pasti lebih cinta daripada kita. Jelas-jelas kita yakin Gusti Allah nggak mungkin nang ciptaan nih, nang makhluk itu nggak sayang, itu nggak mungkin. Tapi yang jelas sing luweh sayang nang ngasane Gusti Allah bakal diganjar mbek Gusti Allah swarga. Tok wis. Perkara mbok mlebu neraka, gak asal mlebu neraka iku ya terserah iku gak ero itu ya. Soalnya dari hadis iki gak ero ya. Makanya kita ngeklaim aja ndak boleh ya. Beling sembahyang mlebu neraka kon kok ya itu enggak tahu. Itu wallahu alam lah. Wallahu alam. Perkara kita ngeklaim mesti dia mlebu neraka itu ndak tahu Gusti Allah aja gak janji apa-apa ngono lho penake ya. Ya gak ero. Tapi lek pengin swarga, ya lek pengin diparingi swarga jelas tempat yang paling indah nanti di akhirat adalah surga ya. Surga itu luar biasa. Jadi paling enak lah. Panggonane para anbiya ya ndek kono. Para aulia ya ndek kono ya. Para orang-orang solihin ya ndek kono. Jadi memang surga ngene ya. Memang Gusti Allah manggil surga karena mereka juga betul-betul lek wis dalam kapasitas seperti itu ya jelas perkara 5 waktu harus dijaga. Nah ini intinya ini, ayo bareng-bareng cara niat kita belajar njogo 5 waktu ya, njogo 5 waktu. Wis sampun nggih bisa dipahami. Setunggal malih. Telas. Hadis kang nomor 290. Al-quda'u salasatu. Isnani fin nari wahidun fil jannah. Rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Warujulun arafal haqqa falam yakti bihi wajara fil hukmi fahuwa fil nar. Warujulun lam ya'ri fil haqqa faqada lin nasi ala jahlin fahuwa fil nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Buraidah. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh, pengulu iku ana telu. Tapi kalau saya mengartikan al-qada itu qada itu bukan pengulu. Ya masih bahasa pengulu itu mungkin bahasa zaman-zaman biyen. Kalau ini maknanya pengulu, saya pakai hakim ya. Ini mah hadisnya untuk hakim, seorang qadhi, qudatun atau qadhi. Qadhi itu hakim, pengadil di sebuah pengadilan. Hakim itu ana telung werna. Kang loro panggonane ana ing neraka lan siji panggonane ana ing swarga. Nomor 1, wong kang ngerti ing perkara kang hak nuli gawe putusan kelawan perkara hak, mongko wong mau kepanggenan ana ing swarga. Hakim itu gitu ya. Hakim itu memutuskan sesuatu yang benar pada yang tepat ya. Sesuatu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, ya swarga. Abot makanya jadi hakim itu berat. Karena 3 jenis, sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Berarti jadi siji itu berat. Di antara 3, 2 lawan 1 itu satunya mesti berat ya. Makanya jarang orang sing pengin dadi hakim itu jarang-jarang kalau memang dia betul menjaga ini rada wedi. Terus wong kang ngerti ing perkara hak, mongko orang gawe putusan kelawan perkara hak. Lan wong mau melempeng oleh nindakaken hukum, mongko wong mau panggonane ing neraka. Sing ketika dia tahu hukum hak, tapi dia tidak pernah memutuskan suatu perkara itu dengan keputusan yang hak. Bahkan dia ahli hukum betul ya, tapi dia tahu bahwa itu hukum yang benar, dia tahu mana yang saya tahu, tapi selalu memutuskan sesuatu yang tidak benar dengan rokok ya. Hakim yang itu benar. Terus kemudian lan wong kang orang ngerti perkara hak, mongko ngoleh gawe putusan maring menungso nurut kebutuhan, mongko wong mau panggonane neraka. Mutus nih perkara dia nggak ngerti juga mutuskan, itu juga neraka. Nah, ngene ya. Jadi hakim kudu pinter, kudu pas. Pinter diselewakno yang mlebu neraka, nggak ngerti babar blas mutusno yang mlebu neraka. Nah, ini berat ini ya. Makanya menjadi seorang qadhi itu berat ya. Atau jadi seorang pengadil. Hanya harus seorang pengadil itu pas posisinya baik secara ilmu maupun tidak. Ini berat ini berat. Nah, saya sampaikan jadi seorang pengadil itu berat. Makanya saya dulu waktu PKL di pengadilan agama itu mesti sing ketika sambutan gitu.
Kita tahu bahwa al-qadhu salah satu dalil wong ya. Qadhi itu dibagi jadi tiga, sing loro siji mlebu swarga, yang satu masuk surga, yang dua masuk neraka. Kita itu posisinya berat. Kepleset didik mlebu neraka ya. Itu selalu disampaikan. Makanya sampean semuanya kalau berani untuk beresiko itu silakan jadi hakim, kalau tidak ya tidak. Ya akhirnya nawani gitulah ya. Jadi saya kira itu bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tadrukni tarfat aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan ma'asrin alimihi wa ruhi salli alaihi salim. Waftah lana fatham mubina madada wa hab lana ilman laduni syarmada. Ya fattahu ya fattahu ya fattah iftah alaina bi futuhil arifin. Al-Fatihah.